Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Di pagi hari yang penuh berkah ini kita berkumpul di halaman masjid ini untuk melaksanakan salat Id dan mendengarkan khutbah. Mudah-mudahan hari ini hari yang penuh berkah, hari yang Allah ridai, hari di mana Allah ampunkan semua dosa-dosa kita, diridai dan diterima amal ibadah kita semua. Barangkali mengingat waktu dan cuaca, paling lama kita 20 menit untuk menyampaikan inti-inti khutbah saja. Perlu kita ketahui bahwa hari ini hari Jumat, maka kita sampaikan itu terlebih dulu. Apabila bertemu 2 hari raya, maka salah satunya gugur. Tanpa saya sebutkan dalilnya panjang lebar dan rujukan-rujukannya, ringkas saja. Siapa yang mengikuti salat hari raya pagi hari ini laki-laki, maka kewajiban Jumat gugur baginya. Cuman yang paling utama, yang paling afdal tetap ke Jumat. Andaikan tidak ke Jumat laki-laki itu, dia tidak sampai berdosa. Dia kembali kepada salat biasa, salat zuhur. Kalau kaum perempuan terserah, karena biasanya juga perempuan tidak ke Jumat, cuma disukai ke Jumat. Jadi intinya saja yang kita sampaikan bahwa karena hari ini bertemu 2 hari raya. Pertama, hari raya mingguan, karena setiap Jumat itu hari raya bagi kaum muslimin, hari yang sangat istimewa, hari yang sangat agung, hari yang sangat utama, dan hari raya Idul Fitri. Ketemu kedua-duanya, lepas satu. Begitu dalam kaedahnya. Dalil-dalilnya tidak perlu saya sebutkan, cari saja dalilnya nanti, yang panjang. Kemudian yang kedua, bahwa perbedaan itu biasa. Ada yang hari ini dan ada yang besok. Yang terbaik kita saling menghargai, saling menghormati dan tidak saling menyalahkan. Apalagi kita tidak ada yang ulama ahli di bidang itu. Kita tidak ahli falak, kita tidak ahli hisab, dan kita tidak ahli ru'ya dan segala macam. Maka yang terbaik, siapa yang berhari raya hari ini, lanjutkan hari rayanya. Dan siapa yang besok, mari kita sama-sama berhari raya besok. Karena kita pasti berhari raya besok. Cuma hari ini yang tidak semua. Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu para hadirin rahimakumullah. Hari ini kita bersua-sua berkumpul dan bertemu. Bahkan sebagian kita pada hari ini ketemu malahan dengan keluarga. Baik keluarga dekat ataupun keluarga jauh ataupun yang dirantau pulang. Hari bahagia. Hari mana kita bersukaria setelah kita sebulan penuh namanya berpuasa di bulan Ramadan dan melaksanakan berbagai macam amalan ketaatan di bulan Ramadan. Harapan kita mudah-mudahan semuanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ada di momen seperti ini, saat kita berkumpul pada hari ini, barangkali ada bagusnya kita ingatkan bahwa kita juga telah pernah dikumpulkan oleh Allah dan akan dikumpulkan. Pertama, kita dikumpulkan di alam ruh,
sebagaimana tercantum dalam surat Al-A'raf ayat 172. Semua anak cucu keturunan Nabi Adam alaihissalam dikumpulkan olehlah ruhnya. Kemudian kepada semua roh diambil perjanjian untuk beriman, untuk taat, untuk patuh, untuk mengabdi kepada Allah. Semua ruh-ruh mengambil janji itu. Setelah itu kita disebar ke bumi satu persatu. Kemudian berkumpul yang kedua semua makhluk di mahsyar. Jadi ada saat mana kita akan dikumpulkan nanti semua makhluk. Bahkan sebagian mendatang juga menurut para ulama dikumpulkan di suatu tempat namanya mahsyar. Secara bahasa arti mahsyar itu tempat berkumpul, tempat berhimpun. Untuk apa? Ya untuk dimintai tanggung jawab, untuk disidang, diadili, ditanyai apa saja sepak terjang kita, tingkah laku kita, perbuatan kita selama hidup di dunia ini. Mengingatkan itu barangkali penting di kita, karena keasikan hidup, lebih-lebih di hari raya ini kita sedang bersenang, bersuka, beria-ria, bertemu dan bersua, berjumpa dengan keluarga. Tapi momen seperti ini bagus untuk diingatkan bahwa suatu saat nanti kita juga akan berkumpul. Di dunia tidak semua kita berkumpul. Di alam ruh semua ruh berkumpul. Semua ruh yang akan dikirim ke dunia dikumpulkan sebelum mereka dimasukkan ke jasad masing-masing melalui rahim ibu. Kita ditiupkan roh ke dalam janin yang ada di perut ibu satu-satu. Kedatangan kita ke dunia silih berganti. Yang sudah selesai kontraknya, selesai masa baktinya, berangkat. Yang belum selesai datang. Jadi di dunia ini kita bukan berkumpul semua, cuman sebagian kita berkumpul. Mana-mana yang hidup sekarang semuanya berkumpul. Selesai pergi. Yang belum datang lahir. Maka jadilah dunia ini tempat kita dan datang dan tempat kita pergi. Setelah itu kita berada di suatu tempat namanya barzah. Barzah adalah alam di mana ruh-ruh atau kita sendiri yang telah meninggalkan jasad. Karena jasad kita dikembalikan ke asal, ke tanah. Dari tanah kembali ke tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Dari tanah itu atau dari saripatah tanah, dari saripati tanah itu jasad kamu kami ciptakan, kamu dikembalikan ke sana. Lama-lama jasad kamu menjadi tanah dan bahkan disebut tanah. Tapi yang namanya kita, ruh, kita melanjutkan perjalanan. Berkumpul di satu tempat namanya barzah. Secara bahasa arti barzah itu dinding, pembatas, penghalang. Karena siapa saja yang sudah berada di barzah ruhnya, dia terdinding, dia terhambat, dia terhalang untuk kembali ke dunia. Apapun alasannya untuk kembali ke dunia tidak bisa. Kalla, tidak bisa. Karena ini perjalanan, kalau sudah berjalan kita tidak pernah berhenti. Berkumpullah semua roh kita di barzah, tapi tidak semua. Karena masih ada yang tinggal di dunia. Nah, untuk menghabisi semua yang tinggal di dunia, kiamat. Kiamat, habis di dunia. Lalu berkumpul semuanya di ruh. Ruhnya berkumpul di alam barzah. Berkumpul sementara semuanya itu menjelang diciptakan jasad baru. Ini tahapan berkumpul berikutnya. Kemudian setelah itu Allah ciptakan langit baru, bumi baru, akhirat. Diciptakan jasad baru, dibikin jasad baru. Bagi Allah gampang, tidak sulit. Setelah jasad baru diciptakan, kemudian ruh-ruh yang semula kita yang semula berada di barzah diperintahkan untuk masuk ke jasad barunya. Itu yang disebut dengan hidup kembali atau kebangkitan. Jasad-jasad kita terbentuk seperti kita ini. Umur berapa kita mati, umur berapa kita wafat, meninggal, seperti itu pula. Tidak kurang, tidak lebih. Pas. Cuma bedanya kita bertelanjang ketika itu. Keluar daripada kubur masing-masing namanya ajdas.
keluar daripada kubur-kubur masing-masing. Yaumaidzi yasdurun nas, pada hari itu timbul ke permukaan tubuh-tubuh jasad-jasad manusia. Setelah keluar, ruh yang semula berkumpul di barzah diperintahkan masuk ke jasad baru. Setelah ruh masuk ke jasadnya, terjadi kehidupan. Ini namanya Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan, hari hidup, hari bangun lagi. Hidup yang kedua, bangun lagi. Untuk apa kita bangun lagi? Tapi untuk berkumpul. Kita akan dihalau, akan digiring, akan diarahkan menuju tempat namanya mahsyar. Zalika hasyrun alaina yasir. Untuk mengumpulkan kamu itu gampang bagi kami, kata Allah dalam surat Qaf. Gampang sekali. Yasir alaina, gampang dan mudah. Dikumpulkan semua di satu tempat namanya mahsyar. Inilah yang kita ingatkan sekarang. Kalau hari ini kita berkumpul dalam rangka beribadah, salat, mendengarkan khutbah, kita berkumpul untuk bersuka-suka, bersenang-senang setelah berpuasa. Tapi nanti di saat itu kita bukan bersuka-suka, bukan bersenang-senang, bukan untuk ketawa-ketawa, bukan untuk berkunjung-kunjung, tapi untuk bertanggung jawab. Bertanggung jawab, apa yang kita bertanggung jawab, apa yang kita lakukan hari ini. Kalau ini tidak kita ingatkan dan tidak ingat, maka jadilah kita hidup ini seakan tidak bertanggung jawab. Ini penting. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, satu saat kita akan meninggalkan hidup ini. Sebentar lagi. Yang telah masuk umur 60, tidak lama lagi. Jangan panjang betul khayalan. Jangan panjang betul agak-agak. Cita-cita boleh saja setinggi langit, tapi ajal tidak bisa setinggi itu. Angan-angan manusia, agak-agak manusia, rencana manusia, program manusia jauh melewati ajalnya. Selagi asik berencana, tiba ajal. Selagi duduk, selagi tegak, selagi berjalan, datang ajal. Karena ajal itu tanpa kompromi. Sampai batas waktu mati dia. Kita akan meninggalkan ini. Meninggalkan tempat kita berkumpul sementara. Dunia ini medan kita untuk bertugas, untuk mengabdi, melaksanakan perintah Allah. Kita tinggalkan hidup sebentar lagi, tapi kita semuanya tidak akan berkumpul semuanya. Nah, yang kita pikirkan sekarang, apakah kita akan bersua, akan bertemu, akan berkumpul lagi bersama-sama di tempat di alam sana. Tergantung kita. Karena nanti setelah di mahsyar, setelah dihimpun kita, setelah kita disidang, diadili, kemudian dikelompok-kelompokkan. Ada yang dihalau menuju neraka, dikumpulkan di sana. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam, digiring ke neraka. Atau uhsyuru, himpun, kumpul para mereka kafirin, zalimin, fasikin itu ke dalam neraka jahannam bersama setan-setan mereka. Itu juga tempat berkumpul. Tapi tempat berkumpul iblis dengan para pengikut-pengikutnya. Tempat berkumpul orang-orang tidak beriman. Dan kita berdoa kepada Allah agar kita jangan dikumpulkan di situ. Kemudian ada yang digiring menuju titian, menuju sirat, yang dibentangkan di atas jahannam. Lewati itu. Ada yang tidak berhasil, ada yang jatuh, ada yang sampai ke seberang. Akhirnya kita dikumpulkan di jannah. Jannah itu diterjemahkan masa kita dengan surga. Di jannah. Cuma tidak semua kita berkumpul di situ. Di jannah kita berkumpul orang-orang bertakwa, orang-orang beriman. Karena jannah itu Allah persiapkan untuk orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Atau orang beriman dan beramal saleh, orang yang taat. Orang yang mendekatkan diri kepada Allah di jannah. Harapan kita, kalau kita sekarang bertemu-temu, kumpul dengan sanak famili, keluarga, teman-teman, mudah-mudahan kita juga berkumpul nanti di jannah sana. Tetapi tidak semua, tergantung kitanya. Nah, bagaimana upaya kita agar kita dikumpulkan di jannah atau di surga itu? Tentu kita mari tingkatkan, mantapkan, kuatkan, teguhkan, kokohkan iman, itu yang dasar. Karena itu akan membuahkan amal soleh.
Tidak mungkin ada amal saleh kalau tidak ada iman. Amal salah jadinya. Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Maka modalnya, kalau kita ingin bersua lagi, ingin berkumpul lagi, sebagaimana tercantum dalam surat Tur, walladzina amanu wattaba'anhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang beriman itu intinya sebagaimana penjelasan Ibnu Katsir di dalam kitab Tafsir Munir dan kitab-kitab lainnya dijelaskan, orang-orang beriman itu jika anak cucunya juga beriman sama dengan dia, meskipun tingkat imannya tidak sama, akan dipersuakan lagi di jannah, akan dipertemukan lagi. Maka si bapak bisa ketemu dengan anak-anaknya, dengan pasangannya, atau si anak bisa ketemu dengan bapaknya. Yang penting iman. Kalau kita sudah beriman, pupuklah, peliharalah, jagalah, tambah-tambahlah. Iman itu bertambah, iman berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Di mana dosa, di mana ada salah, di mana khilaf, minta ampun. Karena kita tidak ada yang tidak bersalah, kita manusia. Yang tidak bersalah itu tidak manusia. Allah suka kepada orang yang menyesal, Allah suka kepada orang yang tobat. Sebesar apapun dosanya, tobatlah, minta ampun kita kepada Allah. Nah, balik lagi. Kita berkumpul sekarang di lapangan ini. Sebentar lagi berkumpul di rumah, saling kunjung mengunjungi. Tapi saya ingatkan, mudah-mudahan kita yang berkumpul-kumpul sekarang, bertemu-temu sekarang, bersua-sua sekarang, bergembira sekarang, orang kampung dengan orang rantau, dengan sanak famili Hanatulan, berkumpul pula nanti di surga. Upaya kita iman. Iman yang sudah ada itu peliharalah. Iman yang sudah ada itu pupuklah. Tambah-tambahlah. Apa namanya amal saleh? Tapi amal saleh tidak bisa kita kerjakan kalau tidak berilmu. Hadirilah majlis taklim. Apa yang akan kita amalkan kalau kita tidak berilmu? Dikatakan al-ilmu qabla al-amal. Sebelum beramal berilmu. Banyak orang yang beramal tanpa ilmu, maka jadinya amalnya salah. Siapapun yang beramal tanpa ilmu, besar kemungkinan amalnya itu salah. Makanya penting ilmu. Bagaimana supaya kita berilmu? Fungsikan yang 3. Mendengar, melihat, berpikir. Kalau tidak bisa, ya hadiri majlis taklim. Kajian-kajian yang bisa mengarahkan kita. Kajian-kajian dasar. Bukan lepas kemana-kemana kajiannya. Betul-betul terarah kajian. Kita berbekal. Kita bersiap. Maka ajaklah anak-anak kita, keturunan kita, kalau kita ingin bersua dengan mereka, atau kita bersua dengan mereka, mereka bersua dengan kita. Belum tentu kita yang akan masuk. Mana tahu anak kita yang dulu masuk, ditariknya kita. Kalau anak yang dulu masuk surga, dan anak yang dulu di atas sana, di alam tertinggi sana, di surga, dia bisa menarik orang tuanya. Bapaknya, ibunya, cucunya. Meskipun iman mereka tidak sama. Tapi karena karunia Allah, rahmat Allah, anak bisa menarik orang tuanya. Asalkan orang tua itu beriman. Beramal saleh. Jika dia masuk surga, dia bisa ke atas. Atau sebaliknya, si bapak bisa menarik anaknya. Meskipun anak itu tidak setingginya amal salehnya. Nah, himbauan saya pada hari ini, itu yang pertama. Kita berharap, kita bermohon kepada Allah. Bukan hanya berharap, bukan hanya merem, dibuktikan dengan amal usaha kita, agar kita juga bertemu nanti, berkumpul nanti. Jadi sebagai inti khutbah kita, perlu kita sampaikan, ada saat-saat di mana kita telah pernah dikumpulkan. Namanya alam ruh. Ini keringkasan khutbah kita di alam ruh. Artinya sebelum ruh diperintahkan masuk ke jasadnya. Jasad yang ada di janin yang ada di perut ibu. Semua ruh itu dikumpulkan semua. Lalu di sana diambil suatu perjanjian. Alastu birabbikum. Bukankah aku ini pencipta dan Tuhan kamu yang harus kamu sembah? Bala, betul.
Betul ya Allah. Di situ berjanji akan taat, akan patuh, akan beribadah. Masalahnya kita lupa. Kenapa kita lupa? Karena kita telah meninggalkan alam itu. Lalu diutus, dikirim Rasul mengingatkannya bahwa kita telah pernah berjanji. Cuma lupa. Maka Rasul menghimbau. Himbau Rasul satu, ya qaumi, wahai kaumku, u'budullah. Ya qaumi ya'budullah, wahai kaumku, sembahlah Allah. Karena kalian dicipta tidak lain tidak bukan agar menyembah Allah, patuh taat tunduk kepadanya. Ya ayuhan nasu wa'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Itu seruan. Seru Rasul mengingatkan kita bahwa kita pernah berjanji dalam ruh. Kemudian di dunia, kita di dunia ini tidak semua berkumpul. Yang hidup sekarang tidak semuanya berkumpul. Masih ada yang belum datang ke dunia. Karena masih ada yang belum lahir. Maka jadilah dunia ini tempat berkumpul sebagian kita. Setelah pergi sebagian, datang sebagiannya lain. Habis dunia, kita-kita yang sudah mati ditempatkan di barzah. Di barzah dibagi dua lagi tempatnya. Ada di Ilin, ada Sijjin. Ada tempat-tempat orang yang amal saleh, tempat yang baik, ada tempat orang durhaka di Sijjin. Selesai itu, kiamat. Habis semua yang hidup. Semua jasad habis, semua ruh dikumpulkan, semuanya di barzah. Habis itu diciptakan lagi alam baru. Yauma tubaddalul ardu ghairal ard was samawat. Saat di mana diganti langit bumi dengan bumi baru, langit dengan langit baru. Alam baru. Diciptakan jasad kita lagi. Setelah cipta jasad kita lagi, ruh yang tadi berkumpul di barzah perintahkan masuk. Maka semua yang pernah hidup dikumpul. Inilah pengumpulan besar-besaran. Di situ nanti akan dipilah. Tidak tahu kita ini. Kita ini nanti dikelompokkan di kelompok mana? Diarahkan ke mana? Kelompoknya dibagi dua saja. Golongan kanan dan golongan kiri. Halo, ibu-ibu, kami sedang khutbah. Yang di belakang. Sedikit saja, 2 minit lagi. Kita tidak tahu. Kita ini nanti tiba di mahsyar dikelompokkan di mana? Ada golongan kanan, ashabul yamin, ashabul maimah, ada golongan kiri, ashabul shimal, ashabul masyamah. Golongan kanan diarahkan menuju surga, golongan kiri diarahkan menuju neraka. Neraka tempat berkumpulnya golongan kiri, surga tempat berkumpulnya golongan kanan. Maka berdoalah kepada Allah, sungguh-sungguhlah. Lebih-lebih yang seusia-usia saya ke atas lah. Karena masa untuk bersiap berbekal berbenah tidak berapa lagi. Kalau sudah 50 ke atas bukan separuh. Sudah asar hari. Yang separuh itu 35. Karena umur umat Nabi Muhammad paling tinggi 70. Dan tidak berapa yang lewat 70 itu tidak berapa. Umumnya 70 paling tinggi. Lewat 70 ada, tidak berapa. Itu pun tidak sehat-sehat semua. Sudah bongkok-bongkok. Ini tidak berapa lama lagi. Tidak berapa lama lagi kita akan ke sana. Akan dikumpul di barzah atau di alam kubur sana. Maka ini kalau belum juga bersiap, belum juga berbekal, belum juga berbenah, habis kita di dunia ini hanya untuk dunia. Akhirnya kita meninggalkan dunia ini. Tidak membawa apa-apa yang kita cari, tidak kita bawa apa-apa. Kita tinggalkan semua. Kita datang ke dunia tidak bawa apa-apa, ya meninggalkan dunia juga tidak bawa apa, kecuali amal dan bekal kita. Semoga apa yang kita sampaikan dalam khutbah pagi hari ini berfaedah dan bermanfaat untuk saya menyampaikan. Akhirnya mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna
lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhainu bihi alaina masaibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu warithan minna waj'al tha'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.